Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel EduCoding. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengimport data CSV ke PHP MyAdmin, gitu ya. Nah, kenapa sih diperlukan hal seperti ini? Karena ketika kita memiliki data yang banyak, gitu ya, misalkan 10.000, 20.000, bahkan ratusan ribu di data raw, di data Excel misalkan. Nah, itu memerlukan waktu yang sangat lama gitu ketika kita menginput satu-satu gitu ya. Nah, ketika kita bikin suatu sistem aplikasi, ketika kita manual satu inputnya, ya itu akan memakan waktu yang lama. Nah, makanya kenapa diperlukan seperti ini, kita hanya sekali upload gitu ya. Sebenarnya ini bisa di ini ya, ketika di sistem atau di aplikasi dibuat, sebenarnya itu bisa dengan codingan gitu ya, bagaimana bisa mengimport CSV atau Excel. Nah, sebelumnya kita juga pernah membahas tentang hal itu di sebelum-sebelumnya ya di channel ini gitu, ada import Excel ya menggunakan coordinator gitu. Nah, sekali ini kita akan langsung ke database-nya gitu ya. Bagaimana di sini kan ada fitur import gitu ya di PHP-MyAdmin. Nah, di sini bisa dalam bentuk SQL atau CSV. Nah, ini langsung ke database ya gitu, nggak lewat aplikasi yang akan kita bangun. Nah, cara yang pertama itu kita bikin terlebih dahulu database yang akan kita bangun gitu ya, dan data Excel-nya atau CSV-nya. Nah, di sini kita memakai CSV ya, bukan pakai Excel-nya. Oke, pertama kita akan membuat terlebih dahulu database-nya. Nah, kita misalkan akan membuat sistem kampus ya, misalkan ya. Oke, apa yang namanya? Kampusnya. Oke, nah di dalam database kampus ada data table tentang data mahasiswa. Oke, tabel mahasiswa. Oke ya, kita bikin terlebih dahulu database-nya. Oke, yang pertama kita bikin ID mahasiswanya dulu. Nama mahasiswa. Jurusan. Jenis kelamin. Oke, sementara 4 dulu saja ya. Oke, ini bikinnya di auto increment. Ini adalah primary ya, primary key. Nama mahasiswa kita bikin varchar 25, jurusan juga, jenis kelamin, oke 10 aja. Oke, kita simpan. Nah, secara tabel atau struktur tabel, di sini ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, dan jenis kelamin. Oke, kita bikin juga di tabel Excel-nya atau CSV-nya. Ini sebagai penanda saja, ID mahasiswa, nama mahasiswa, apa tadi namanya? Oke, nama mahasiswa, jurusan, jenis kelamin. Oke, ada 4 kolom ya. Nah, nantinya di sistem atau di PHP-MyAdmin ini, ketika kita import gitu ya, dia akan membaca masing-masing kolom yang ada di CSV. Nah, berarti kolom 1 isinya ID mahasiswa, kolom 2 ada nama mahasiswa, kolom 3 ada jurusan, dan kolom 4 ada jenis kelamin. Nah, misalkan kita akan menginput 10 atau apa ya, 10 data mahasiswa. 2, oke, kita ini dulu. Oke, 10. Nama mahasiswa, misalkan Ahmad, Budi, Cahya, Dela, Herlin, Vigo, Karin, Hasan, Indri, Joko. Oke ya, ini nama sisanya. Jurusan misalkan teknik informatika, matematika, teknik industri. Oke, tulis aja deh. Teknik industri, teknik informatika, fisika, arsitek, teknik lingkungan, teknik sipil, manajemen, teknik informatika lagi.
Kan ini jurusan biologi. Oke. Jenis kelaminnya Ahmad L, P, L. Oke. Nah, di sini di kolom ID mahasiswa kita bikin auto increment 1 sampai 10. Di kolom mahasiswa, nama mahasiswa ada Ahmad, Budi, Cahya, Dela, Erlin, Vigo, Garin, Hasan, Indri, dan Joko. Jurusannya ada informatika, matematika, industri, fisika, arsitek, sampai biologi. Dan ini jenis kelaminnya. Oke. Nah, ini sudah sesuai dengan jumlah kolom yang ada di tabel struktur yang di sini ya, tabel mahasiswa. Nah, ada ya ID mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, dan jenis kelamin. Oke, kita save dengan format CSV-nya. Ini kita hapus dulu. Oke, kita save tabel mahasiswa. Nah, di sini kita simpan dengan koma expected value ya, bagian yang ini. Oke, kita save. Nah, data ini sudah berubah menjadi formatnya CSV ya. Kita coba upload ke atau import di PHP MyAdmin-nya. Nah, mana ya? Mahasiswa. Oke, ini ya. Nah, gitu ya. Nah, ini bentuknya CSV. Nah, di sini ada format specific option gitu ya. Nah, di pertama itu ada column separate with. Nah, kita coba dulu buka ininya ya, datanya, CSV-nya. Nah, kalau kalian bisa pakai Notepad ya, kalau di Windows atau misalkan yang lain, dan saya pakai Visual Studio Code. Oke, nah kita lihat nih separatornya. Pakainya biasanya ada yang titik ini ya, titik koma atau koma. Nah, sekarang yang dipakai adalah koma. Berarti sudah sesuai ya dengan yang ada di PHP gitu ya. Oke, ketika sudah diimport datanya, kita tekan go. Bismillah. Oke. Data sudah masuk ya. Ada 10 data. Ya. Kita coba lihat. Nah, seperti inilah data yang sudah masuk. Ya, jadi data yang kita bikin di Excel ketika nanti diubah di CSV ya formatnya, nah itu bisa langsung kita upload atau import di PHP MyAdmin. Nah, mungkin itu aja ya. Cukup sekian sharing kali ini di channel EduCoding. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan tetap berkarya, tetap belajar, tetap semangat untuk belajar coding.